Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nurrahma Aulia dari 11 Akuntansi 2. Di sini saya akan membuat video terkait melestarikan tradisi Ramadan Urang Sunda, yang dimana temanya kearifan lokal, kegiatan P5. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih arti dari kearifan lokal? Ya, kearifan lokal adalah kebijakan dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas atau masyarakat terkait dengan cara hidup, tradisi, dan hubungan dengan alam. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menceritakan kegiatan saya selama bulan Ramadan terkait melestarikan tradisi Ramadan Urang Sunda dengan tema kearifan lokal di video selanjutnya. Tradisi Ramadan hingga Idul Fitri dalam budaya Sunda seperti cucurak, rumasan, munggahan, nyekar, ngabuburit, buka bersama, terawih, tadarusan, hingga membuat ketupat lebaran, halal bihalal, dan sukman kepada kedua orang tua. Tradisi ini bukan hanya rutinitas, tapi juga bentuk kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, dan penguatan nilai keagamaan serta sosial. Namun, di era modern ini, banyak tradisi mulai ditinggalkan. Anak muda lebih mengenal tren global daripada budaya sendiri. Jika kita tidak bisa bergerak sekarang, warisan budaya ini bisa hilang. Tradisi yang saya lakukan sebelum Ramadan yaitu nyekar. Nyekar sebelum Ramadan merupakan tradisi masyarakat Muslim yang dilakukan dengan berziarah ke makam keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia. Dalam tradisi ini biasanya membersihkan makam, membaca doa atau surat Yasin, serta menaburkan bunga sebagai simbol kasih dan penghormatan kepada yang telah tiada. Tradisi selanjutnya yang saya lakukan yaitu tradisi munggahan. Munggahan adalah tradisi masyarakat Muslim terutama di Jawa Barat yang dilakukan menjelang bulan Ramadan dengan berkumpul bersama keluarga, saling memaafkan, berdoa, dan makan bersama sebagai wujud rasa syukur dan persiapan menyambut bulan suci. Pada tahun ini saya melaksanakan munggahan dengan memberi bingkisan kepada nenek saya serta berbincang-bincang santai dengannya. Kuramasan atau keramas. Keramas sebelum Ramadan adalah tradisi membersihkan diri dengan mencuci rambut yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai simbol penyucian diri dan persiapan fisik dan spiritual menjelang bulan suci. Tradisi ini saya lakukan beberapa hari sebelum Ramadan untuk menyambut kedatangan bulan penuh berkah dan tubuh yang bersih dan hati yang suci. Ngabuburit. Ngabuburit adalah tradisi yang dilakukan menjelang waktu berbuka puasa, di mana umat muslim menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas, seperti jalan-jalan atau berkumpul bersama teman. Kegiatan ini dilakukan oleh saya bersama teman sambil menunggu waktu berbuka, berbincang-bincang atau menikmati jalan yang ramai. Ngabuburit juga menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi dan merasakan kebersamaan selama bulan Ramadan. Buka bersama. Bukber atau buka bersama adalah tradisi yang umum dilakukan saat Ramadan, di mana keluarga, teman, atau rekan kerja berkumpul untuk berbuka puasa bersama. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahim, mempererat hubungan, serta menambah kehangatan dalam menjalani ibadah puasa. Bukber ini saya lakukan bersama teman untuk mempererat satu sama lain di antara teman-teman. Tadarusan dan sholat tarawih. Tadarusan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran secara pribadi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih pahala. Biasanya dilakukan waktu-waktu tenang, seperti setelah sholat atau menjelang sahur. Meskipun dilakukan sendiri, tadarusan tetap bermanfaat untuk menambah keimanan, memperlancar bacaan, dan mengejar target khatam Al-Quran selama Ramadan. Dan juga saya melakukan sholat tarawih yang dimana sholat sunnah yang dilakukan pada malam Ramadan setelah sholat isya dengan jumlah rakaat antara 8 hingga 20 dan ditutup dengan sholat witir. Sholat ini memiliki banyak keutamaan seperti pengampunan dosa dan pahala yang berlipat. Membuat berbagai makanan khas lebaran, serta tidak lupa untuk membuat berbagai macam makanan terutama makanan khas saat lebaran untuk disajikan dan dimakan bersama keluarga serta sanak saudara. Makanan yang keluarga saya buat yaitu berbagai macam makanan seperti ketupat sayur, semur,
rendang, opor, serta kue khas lebaran seperti nastar, putri salju, khas tanggal. Tidak lupa saya beserta saudara membeli baju buat dipakai di hari lebaran. Sungkeman saat Idul Fitri. Sungkeman adalah tradisi khas Idul Fitri di Indonesia yang dilakukan sebagai bentuk permohonan maaf dan penghormatan kepada orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua. Saya beserta keluarga melakukan sungkeman setelah sholat Idul Fitri, lalu dilanjutkan makan-makan bersama keluarga, di mana hal tersebut sangat sakral bagi keluarga saya karena meminta maaf kepada orang tua serta saudara saya yang memiliki banyak kesalahan serta kekurangan pada diri kita. Lalu dilanjutkan dengan halal bihalal saat lebaran. Halal bihalal adalah momen istimewa untuk mempererat tali silaturahim, saling memaafkan dan memperkuat hubungan keluarga. Setelah menjalani ibadah di bulan suci Ramadan, saatnya kita saling membuka hati, membersihkan jiwa dari kesalahan, dan menyambung kembali hubungan yang mungkin sempat renggang. Melalui halal bihalal ini, mari kita jalani kebersamaan dengan penuh kasih sayang, tawa, dan kehangatan keluarga. Tradisi orang Sunda selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri mencerminkan kearifan lokal yang kaya nilai spiritual, sosial, dan budaya. Dimulai dengan munggahan sebagai wujud persiapan batin, dilanjutkan dengan ngabuburit, tadarusan, dan buka bersama yang mempererat silaturahim. Setelah Ramadan, tradisi seperti sungkeman dan halal bihalal menjadi momen sakral untuk saling memaafkan dan memperkuat hubungan kekeluargaan. Semua ini menunjukkan bahwa masyarakat Sunda menjadikan Ramadan dan Idul Fitri bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga sarana memperkuat harmoni sosial dan nilai-nilai